Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sugiono atas ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amma al-barnabiz ar-rabi mau'izatul hasanah alladhi sayubligu alaina al-muqarram al-ustaz al-haj Ahmad Nadri, tafaddal alaihi mashkura. Acara selanjutnya yaitu inti halal bihalal atau mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Nadri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab salamnya kurang kompak. Buah jambu, buah salam ditaruh di atas jerami. Ibu-ibu yang jawab salam insya Allah disayangi oleh suami. Buah jambu, buah salam belinya di pasar Jati. Ibu-ibu yang tidak jawab salam insya Allah suaminya pada kawin lagi. Setuju? Buah salam belinya di pasar Pluit, yang jawab salam insya Allah banyak duit. Khusus bapak-bapak. Buah kelapa, buah salam disimpan di dalam lantang. Bapak-bapak yang jawab salam insya Allah lunas utang. Beli apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa. Innallaha yuhibbul fitra. Allah senang kepada yang janji. Sekali lagi, sebab salam ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, insya Allah saya hanya 5 menit. Sebab Dewan sudah pulang tadi. Pak RW juga pulang pamitan. Saya juga ikut pamitan. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in sababa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayansulahu bi asari falyasim rahimah. Sadaqallahul azim. Hadirin mukarram, para kiai, para asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya, wabil khusus Ketua DKM Musola Nurul Haq, yaitu Al-Ustadz Romlah. Nah, betul ya. Yang kami hormati Bapak Dewan, yaitu Awet Maulana, betul ya. Dan juga calonnya satu lagi tadi, betul. Yang barusan pulang. Ini kalau di tempat saya, kalau ada dewan pulang duluan nggak dipilih lagi. Benar. Tadi saya hadir kuliah subuh program MUI Kecamatan Priuk, itu alhamdulillah semua dewan hadir sampai tuntas, sampai diskusi, sehingga kami siap untuk mendukung mereka. Kalau yang semacam ini saya pesan. Ustadzah Ibu Hajjah Supriyati ya. Ustadz Supriyanto, alhamdulillah beliau silaturahmi 4 orang ke kediaman saya. Ustadzah Yatimah beserta jamaah, wabil khusus Bapak Ibu para hadirin dan hadirat jamaah yang hadir kesempatan kali ini, mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu saja tidak untayan kata yang pantas dan layak kita ucapkan kecuali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mencurahkan berbagai macam ragam nikmat karunia kepada kita semua, khususnya nikmat yang kita tidak sadari, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama bisa meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk sama-sama hadir bersilaturahmi dalam rangka momentum halal bihalal. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa sepenuhnya Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wasilah daripada tokoh-tokoh yang datang ke rumah saya, di antaranya Ustadz Supriyanto, wasilah beliau alhamdulillah saat ini saya bisa bersilaturahmi dalam rangka momentum halal bihalal. Ini acara yang luar biasa, tempat yang luar biasa. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan dalam salah satu hadis, man intakola, boleh dibaca man intakola, boleh dibaca man intakola. Kalau kata orang Santi itu hamzana hamzah koto, tasbutul fi tidak wa tasbutul fi darji. Makanya kata Nabi, man intakola lihat alama ilman gufirolahu, man barang siapa mau laki-laki, perempuan, anak-anak muda, man ini namanya man min syagil am, menunjukkan kepada umum. Kalau menurut Ibnu Malik, waman wa tusawi madukir wa hakadha inda qain suhir, man sifatnya umum. Siapa saja yang berangkat lihat alama ilman untuk mencari ilmu, menghadiri peringatan halal bihalal,
menghadiri peringatan Maulid Isra' Gufirallahu qabla ayatu, Allah ampuni semua dosa-dosanya qabla ayatu, sebelum Bapak Ibu melangkahkan kakinya. Masya Allah, Bapak Ibu luar biasa. Jadi ibu bapak mau berangkat dari rumah, qabla ayatu, sebelum melangkah saja sudah diampuni semua dosa-dosanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau sudah melangkah? Bikul khutbatin darajatan, setiap langkahnya Allah berikan satu derajat. Satu langkahnya satu kebaikan, satu derajat. Ini luar biasa, Bu. Kalau ibu berangkat dari rumah nih, Pak Sugiono, jauh lumayan tuh. Di Keramat aja. Berapa langkah, berapa ratus, berapa ribu? Satu langkahnya Allah berikan satu kebaikan. Coba, nanti hitung dulu ya. Nanti masih hitung tuh berapa langkah tuh. Lalu bertanya, Ustaz, saya naik motor. Nah, insya Allah bijaksana dari pentil ke pentil itunya. Saya juga sama. Itu luar biasa. Itu hebatnya orang yang mencari ilmu. Masyarakat torikon yang tumbuh fil ilman sakal belajar. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuju ke tempat mengajar, semata-mata kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata pun Allah turunkan ajar kepada kita saat ini, pasti dan yakin kita semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, yakin, saya yakin Bu, kalau ibu sekarang mati masuk surga. Jangan siap nggak? Saya tanya dulu, siap Bu? Saya tanya, ibu pengen masuk surga? 3 orang jawabnya. Ibu pengen masuk surga? Pengen. Syaratnya apa? Mati. Siap mati? Gak bisa. Bingung. Masuk surga pengen, matinya nggak mau. Amin, gimana maksudnya? Saya yakin Bu, saya yakin orang yang duduk di majelis ini kata Rasul, di antara sekian golongan umat Nabi yang paling mulia di antara orang yang duduk di majelis ilmi. Kalaupun Allah turunkan ajar kepada kita semuanya, insya Allah dan yakin kita masuk surga. Andai kata Allah Maha Kuasa, seandainya malam ini acara halal bihalal di musola Nurul Haq, setelah bubar pengajian mati semua. Ketua musolanya mati, Pak Ustadznya mati, Ustadzanya mati, semuanya mati, pasti dan yakin seluruh media pasti akan ramai. Di antaranya pos kota yang paling gede itu, pos kota kejadian tragis ketika acara halal bihalal di musola Nurul Haq, semuanya mati. Ketua DKM mati, RW-nya mati, RT-nya mati, semua ustadznya mati, bapak mati semuanya. Insya Allah masuk surga. Tulisan di bawahnya kecil, yang tidak mati hanya penceramahnya doang. Ya namanya kematian kan bukan urusan manusia. Saya tanya nih, biasanya kalau mati orang sini duluan ibu-ibu apa mama? Orang sini nih, saya tanya. Biasanya orang sini kalau mati duluan ibu-ibu apa mama? Pak jawab, ibu apa? Bu, benar bapak-bapak? Lihat tuh dari sejarah. Kalau di kampung saya itu kebanyakan yang meninggal ibu-ibu. Benar. Di RT saja janda heran yang punya anak 2, 3 itu ada 4 di RT saya. Makanya setuju kalau ibu-ibu mati duluan. Ya, lihat Rasulullah dan Siti Khadijah duluan siapa meninggal? Siti Khadijah, benar. Rasul dengan Khadijah siapa yang belum meninggal? Siti Khadijah. Presiden pertama Soekarno dengan Fatmawati duluan siapa meninggal? Fatmawati, benar. Kemudian Soeharto duluan siapa meninggal? Ibu Tito. SBY duluan siapa? Istrinya duluan. Benar ya? Habib, oh iya, Habibie betul.
duluan. Makanya setuju kalau perempuan ini mengikut jejak Rasul, sunnah Rasul. Makanya saya sepakat ibu-ibu mati duluan. Bu, kalau bapak mati duluan, nanti yang gali kuburan siapa? Urusan kematian, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semuanya pasti akan merasakan dan pasti kita merasakan kematian. Kematian tidak menunggu sakit, kematian tidak menunggu tua, muda, siapapun pantas mati. Betul? Raja pantas mati, mati. Presiden mati. Dewan mati. Polisi, menteri, kiai maut. Kiai matu sopan. Kalau kiai maut ya betul saja. Jangan mati kurang sopan. Pasti semuanya akan mengalami kematian. Sehebat apapun orang itu, segagah apapun orang itu, mandraguna, tetap kematian akan terjadi. Ini ada salah seorang jawara. Tahu jawara? Tahu jawara? Bukan juara, jawara. Kalau juara, juara kelas. Ini mah jawara dulu. Jawa itu identiknya hanya dua. Satu kumisnya baklang, kedua pakai senjata bro. Jawara. Ya, kehidupannya identiknya siang dari malam dari siang. Hidupnya mabok, zina, maksiat segala macam. Ini jawara. Jawara nih. Lalu kemudian jawara itu kenal. Ini dongeng ya. Ada salah satu dongeng nih. Dongeng orang yang hebat bahkan sampai kenal dengan malaikat Israil. Kenal dengan malaikat Israil. Ini jawara kenal nih. Tapi dongeng ya, dongeng ya. Kalau dongeng jangan tanya Ustaz dari mana sumbernya. Nggak ada sumbernya kalau dongeng. Awas. Dongeng nggak ada sumbernya. Ini dongeng artinya apa? Sehebat apapun tetap kematian terjadi. Ada seorang jawara. Beri nama. Kira-kira kalau jawara nama identiknya apa? Gopar. Nama identiknya apa jawara? Kita namakan Sarmin lah udah. Ada Sarmin di sini? Ada jawara Sarmin. Kenal dengan malaikat Israil. Kenal. Dongeng tapi ya. Suatu saat malaikat Israil main ke rumah Mang Sarmin jawara. Tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang. Wahai Israil, salaman biasa, CS namanya juga. Ada apa? Wahai Mang Sarmin, aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cabut nyawa kamu. Jangan dulu malaikat, kita kan CS. Nanti belakang gak bisa, itu tugas Allah. Aku harus menjawab nyawa kamu. Tuh lihat catatannya, kamu yang paling atas namanya boleh Sarmin, ada 50. Waduh, kata Sarmin, waduh gimana caranya, gimana supaya saya ini paling belakang. Akhirnya ini si Sarmin jawara tidak akal. Dia menyuguhi makanan-makanan yang kira-kira bawa ngantuk untuk malaikat. Makan apa kira-kira? Yang timbul ngantuk apa makanan? Kangkung, betul. Kangkung, jengkol, terong, genjek. Tuh malaikat disuguhi makanan-makanan yang kira-kira bawa ngantuk. Di dongeng ya. Makanlah itu malaikat Israil, makan, akhirnya karena kenyang dia ngantuk, tidur malaikat Israil. Begitu tidur nyenyak, nasi Sarmin gak salah akal, diambil catatan tadi. Catatan diambil, namanya pertama Sarmin, dicoret namanya pakai tiket coret. Dipindahkan paling bawah kecil, Sarmin, wah selamat gua nih, selamat sekarang nih. Akhirnya tidak lama kemudian bangunlah tuh malaikat. Pas bangun, alhamdulillah kata malaikat Israil. Gimana? Alhamdulillah Sarmin, kamu terlalu baik terhadap saya sehingga kamu berikan makanan yang membuat aku ngantuk. Berarti sekarang kamu sudah berbuat kebaikan kepada aku. Sekarang aku nyabut nyawa, bukan dari atas dulu, dari bawah. Nyabut nyawa bukan dari atas, dari bawah. Kenapa? Karena berbuat baik. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, pasti kematian akan terjadi. Sekalipun itu nama Sarmin dibawa ke atas, tetap kematian akan terjadi. Makanya Bu, dimanapun kita berada, kapanpun kita harus ingat dengan kematian. Baiklah, di sini halah bihalal.
membangun kebersamaan dan memperkuat silaturahmi. Ini intinya sebetulnya hanya 4. Untuk menjamin kebersamaan, memperkuat silaturahmi ini silaturahmi semacam ini. Kata Nabi, barang siapa yang bersilaturahmi, duduk bareng, insya Allah dan yakin akan Allah turunkan keberkahan dan intinya akan Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah. Yakin dan pasti. Pertama, aplikasi daripada silaturahmi yang pertama, begitu kita datang, perbanyaklah tabassumuka diwajibkan sedekah, perbanyaklah kita senyum kepada tetangga, kepada sahabat, kepada keluarga. Itulah diantara aplikasi kita silaturahmi. Senyum bu, senyum sedikit, ke sini 1 cm, atas 1 cm, itu senyum membawa senang orang lain, bahkan menjadikan satu keberkahan, bahkan menjadikan satu sedekah. Makanya sering-seringnya kita senyuman, melebarkan senyuman kepada siapa saja. Datang Bapak Ketua DKM senyum nyengir, datang anggota DPR nyengir, itu udah. Datang tetangganya nyengir, itu sedekah. Bu suka senyum. Bu suka senyum nggak? Hah? Benar? Saya tanya Pak, ibunya di rumah suka senyum nggak? Bu, ternyata ibu lihat di kitab Durratun Nasir, kalau ibu di rumah sering melebarkan senyuman kepada suami yang ikhlas, itu baikkan sedang perang fisabilillah. Makanya Bu, lemparkan senyuman kepada suami. Suka senyum Bu? Tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 5. Bu, kapanpun dimanapun ketika di rumah lemparkan senyuman kepada suami, itu luar biasa fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senyum saja senyum, tapi senyum dengan penuh ikhlasan. Tapi mohon maaf, senyumnya proporsional ketika ada suami kita, ketika ada pembantu kita, ketika ada anak kita. Jangan senyum terus. Malam senyum, jam 12 malam senyum, subuh senyum, pagi senyum juga. Kata suaminya, wah grogol nih. Ya, senyum proporsional. Lebih-lebih di hari Jumat, Masya Allah Pak, saya sampaikan, di antara Sayyidul Ayyam, di antara hari yang paling baik hari Jumat. Makanya saya pesan ibu-ibu, di hari Jumat itu merupakan hari libur. Hari libur kerja khusus dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika suaminya ada di rumah, ini bapak kalau libur kerja hari apa? Minggu ya, bukan Jumat ya. Nah, kalau di Jawa masih ada di Jawa. Hari Jumat masih berlaku. Kita mengikuti orang-orang Yahudi ya. Ini andai kata ibu di rumahnya ada suami ya, ibu ada suami di rumah, jadikanlah itu fasilitas dari Jumat sebagai sarana ibadah. Kenapa? Sebab apapun yang kita lakukan di hari Jumat, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ibu baca Quran 1 huruf 10 kali lipat. Ibu berbuat baik kepada suami 10 kali lipat. Oleh karena itu, jadikan hari Jumat itu sebagai sarana ibadah. Makanya ketika bapak-bapak mau berangkat Jumatan, di situ siapkan segala apa yang dibutuhkan oleh suami. Saya tanya Pak, Bapak kalau Jumatan di rumah nih, berangkat Jumatan jam berapa? Jam 11. Jam 11. Mepet apa jam 11? Jam berapa Pak kalau di rumah nih ada di Jumatan? Bapak lihat kita tampil kahol, bahwa bapak-bapak yang ada di rumah berangkat Jumatan bukan jam 11, jam 6 pagi. Jam 6 pagi Pak, duduk paling depan. Tapi ini mau jam 11, mendingan 11. Kadang-kadang Pak, udah adzan dong, baru adzan pertama, tenang aja. Waktu belum nih, Samsung masih ada setengahnya. Tanggung, ya. Nah ibu, itu kalau suami berangkat Jumatan, saya pesan ibu, ibu tidak boleh kemana-mana, harus nunggu suami pulang Jumatan. Dan kemudian ibu jangan nunggu suami pulang Jumatan baru sholat, jangan. Ini ada di kampung saya Pak,
Ibu-ibu saya tanya, Bu, kalau ibu sholat di hari Jumat sholat zuhur kapan? Nunggu suaminya datang Jumatan. Salah. Mending kalau bapak nggak mampir, ngopi dulu di warung, pulang jam 3, gimana ibunya nggak sholat? Jangan begitu kedengaran beduk ada langsung ibu sholat, siap-siap menunggu suami pulang dari Jumatan, sebab suami pulang Jumatan membawa keberkahan. Itu Bu, siapkan di rumah, suami datang jam 1, ibu siap-siap pakaian yang suami senangi, wangi-wangian yang suami senangi pakai. Kan ibu tiap bulan kan dikasih nafkah, betul nggak? Betul nggak? Ibu kan tiap kasih nafkah ya. Ibu misalkan dikasih nafkah 1 bulan 40 juta misalkan. Berapa? Kamu berapa dikasihnya? 400.000. Berapa? 20 juta? Hah? Oke. Andai kata ibu dikasih nafkah, ya, kasih nafkah oleh suami, misalkan 10 juta atau 5 juta, hati-hati, semuanya harus kembali kepada suami. Ibu menet tuh 10 juta menet, 2 juta resiko dapur, 2 juta make up, 2 juta shopping, 2 juta biaya anak. Apa lagi? Andai kata ibu dimain ada duit, laporkan kepada suami. Tapi ingat, semuanya harus kembali kepada suami. Kalau ibu, pakaian ibu, wangi-wangian ibu bukan untuk suami, seluruh makhluk langit dan bumi akan berangkat kepada ibu. Kalau kecantikan ibu, wangi-wangi bukan untuk suami. Ini di kampung saya masih ada nih. Ibu-ibu itu kalau berangkat ke pasar jam 2:30, ibu-ibu dandannya luar biasa, cantiknya luar biasa. Suaminya masih ngorok. Tanpa pamitan dia berangkat ke pasar. Di pasar bercanda dengan tukang sayur, tukang jengkol, semua wangi-wangian habis pakai bercanda dengan orang-orang di pasar. Pulang ke rumahnya jam lapang, tinggal baunya Tuhan. Itu perempuan awas dosa seperti itu. Makanya kemanapun pergi harus izin. Nah di hari Jumat ibu siap-siap apa yang disenangi oleh suami. Di mana ibu nunggu? Andai kata tiap Jumat suami datang jam 1, ibu nunggu di balik pintu. Suami datang, tok-tok, assalamualaikum, salam, pegang lehernya. Pegang, ngapain? Dikecup. Suka Bu? Suka nggak? Suka nggak? Nggak suka. Masya Allah Bu, ternyata ibu lihat kitab Durratun Nasihin, ibu-ibu yang mencium suami ketika pulang Jumatan, pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad di mana? Berapa kosnya? 35 juta. 35 juta. Jumat depan cium lagi, 70 juta. Udah, artinya apa? Gak usah berangkat ke Mekah, pahala umroh masih ada di rumah. Dan apa? Cium suami. Besok mulai ya. Besok mulai. Jangan malu Bu. Iya, silakan tuh. Sana pelan-pelan kan dicek pelan-pelan. Ya, besok praktekan ibu ya. Mulai besok praktekan suami datang. Kenapa? Ingat enggak? Waktu agama disuruh dicium. Insya Allah suaminya besok nih atau tanggal muda gajinya dikasih semua. Yang biasanya saya tadi dompet dikasih semua. Siap ya? Siap ya? Diam aja. Pokoknya ibu segala apapun yang ibu miliki, kecantikan pakaian apapun, silakan buat suami. Nih pakaian yang ibu pakai nih. Makanya saya pesan nih, bapak ibu kalau kemanapun pergi, lebih dari ibu kondangan, kompromi berdua. Kompromi. Ibunya sama suaminya. Pak, ini aku pakai pakaian yang mana ini? Tanya, kenapa? Kalau pakaian ibu, kecantikan ibu, buat orang lain, bukan buat suami, seluruh makhluk akan berlaknat kepada ibu. Makanya tanya sama suami, Pak, pakaian yang mana nih? Ya ini ya, yang belang-belang jangan, kayak kuda zebra itu. Yang mana? Yang kemarin berita abang, yang harganya 1 juta tuh pakai tuh. Oh yang hitam itu ya iya, yang atasnya hitam, bawahnya hitam pakai.
kerudung hitam, sepatunya hitam. Kalau pura-pura ninja, nggak apa-apa, pakai aja. Udah kenapa? Sebab suami senang. Di mana suami senang, pakai. Jangan bikin orang lain mikirin suami. Kenapa? Sebab ibu dikasih nafkah itu kembali kepada suami. Wangi-wangian kepada suami itu kembali. Pergi kemana-mana cantik, bagian suami pakai daster yang 7 huruf dan dicuci. Aduh, sudah bau buat suami. Jangan bu, dosa bu ya. Ya, banyak kata Nabi ini, kalau ibu termasuk golongan istri yang soleha, diantaranya itu harus menyenangkan kepada suami. Ketika dilihat ibu menyenangkan kepada suami, saya tanya nih, kalau ibu bapak lihat sama istri menyenangkan gak di rumah? Saya tanya nih, menyenangkan gak Pak? Menyenangkan gak? Dari mana tuh lihatnya? Ayo, ya, kata Nabi ini, tidak nadorot tasawuf kailah. Ketika ibu dilihat oleh suami menyenangkan, itulah diantara salah satu istri yang soleha. Usahakan bagaimana caranya menyenangkan kepada suami. Tapi suami berpikir juga, gajinya kasih semua ya. Nah ketika suami datang, dari mata satu cium suami. Yang kedua tanya, entah pulang dari kantor kerja, entah pulang dari Jumat, dari manapun. Ibu silakan nunggu di balik pintu. Kalau pulang kerja jam 4 tunggu. Tanya dulu suami, Pak udah makan belum? Belum. Silakan sediakan. Oh udah. Tadi kantor mau mandi dulu. Oh nanti istirahat dulu. Kemudian ibu kasih air 1 gelas ini, 1 gelas kepada suami ini. Kemudian ibu dengan senyum ikhlas lillahi ta'ala minum 1 gelas saja. Paling luar biasa. Coba misalkan. Contoh, kalau nggak begini saya nggak ada alasannya. Ibu ngasih 1 gelas air kepada suami dengan senyum ikhlas, 1 gelas, pahalanya bagaikan sholat sunat 100 rakaat. 1 gelas bu. Besok mulai ya, pulang kerja tanya, udah mandi belum, makan belum? Oh udah, cuma tanya minum, kasih, senyum, nyengir aja udah, kasih 1 gelas. Diminum, aduh luar biasa. 1 gelas 100, besoknya 2 gelas. Berapa rakaat? 200, biar banyak. Besoknya 3 gelas. Berapa? Besoknya lagi pakai galon sekali. Iya bu. Tuh, ini luar biasa bu. Senyuman itu luar biasa bu. Ya, lemparkan kepada suami. Tapi senyuman ini, mohon maaf kata Nabi, ini adalah ibadah ringan tanpa modal. Senyum doang, itu ibadah menyenangkan bu. Makanya Nabi pesan kepada umatku, barang siapa umatku yang tidak bisa bersedekah dengan harta, tidak bisa bersedekah dengan tenaga, atau bisa sedekah dengan senyum. Tapi mohon maaf, kalau buat pembangunan musola jangan pakai senyum. Sedekahnya 20 tahun jadi musola. Ustaz, ada apa? Saya mau sedekah. Mana katilanya? Gak ada. Mana duitnya gak ada. Nyengir 20 tahun gak jadi. Kalau mau sedekah ke masjidnya pakai materi. Artinya apa? Kata Nabi, kalau umatku tidak bisa bersedekah dengan apa? Cukup dengan senyuman menyenangkan, itu pun sedekah. Nah, ini satu realisasi dari silaturahmi, kebersamaan, lemparkan senyuman paling tidak dalam keluarga. Satu. Yang kedua, sering-seringlah kita melemparkan salam, sebab salam ini adalah mempersatukan di antara keduanya. Makanya kata halal bihalal, ada 2. Kalau satu orang tidak bisa halal bihalal, makanya di sini menurut ilmu laut namanya isti'anah. Namanya isti'anah, artinya saling membebaskan, saling memaafkan. Makanya B-nya namanya isti'anah. Ya. Makanya 2 apa? Perbanyaklah lemparkan salam, assalamu alaikum. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lihat tafsirnya itu assalamualaikum, hukumnya itu ternyata bukan ada yang di depan yang kita doakan. Seluruh suami kita, menantu kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, contoh jangka wayang, kuda-kuda, gatur siur, semuanya
di situ kena alaikumnya di situ. Makanya sering-sering lemparkan assalamualaikum, tapi yang benar assalamualaikumnya. Ya ini mah di tempat saya di Ibu Akram nih, ketemu bukan assalamualaikum, bu, lamlikum, apa lamlikum? Assalamualaikum. Ini assalamualaikum dimanapun kapanpun silahkan. Bahkan ketika kita masuk ke rumah sekalipun tidak ada orang, di situ ada malaikat yang jawab. Makanya tulisannya apa? Pintu rumah, la tadkhulu qabla salam. Jangan masuk sebelum salam. Sekalipun tidak ada pembantu, tidak ada suami, tidak ada anak, kosong, tapi malaikat yang jawab. Betul. Sunnah itu. Jangankan rumah, kita mau jalan juga ke makam assalamualaikum, maka sering tidak kita lemparkan assalamualaikum, paling tidak dalam rumah tangga. Silakan. Pak, assalamualaikum. Juga begitu. Juga ketika suami berangkat ya, ibu lemparkan assalamualaikum, doakan di rumah, sholat duha, begitu bu. Awas saya pesan ya, sebab kesuksesan seorang suami ada di balik doanya ibu-ibu. Benar nggak? Makanya ketika suami berangkat kerja, ibu langsung ngambil air dulu, sholat dua, berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya selamat di perjalanan, ketika dia kerja juga semangat, dan kemudian mudah-mudahan ketika dia bisnis atau apa sukses. Begitu bu, suka berlaku ya. Kesuksesan seorang suami ada di balik banyak ibu-ibu. Apalagi kalau punya istrinya dua bu. Hah? Ya. Tuh, kalau bilang perempuan begitu kan. Bu, emang kenapa bu kalau suaminya kaya lagi? Bu, kan dianjurkan sama Allah. Dia aturannya apa? Ustaz ya, pantihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Wahai bapak-bapak, silakan cari perempuan dua. Kalau dua mampu, tiga mampu, empat. Ini Al-Quran bu. Bu percaya Al-Quran? Percaya Al-Quran? Kalau percaya berarti suaminya boleh kawin lagi. Percaya enggak? Lagi. Percaya Al-Quran? Percaya berarti suaminya boleh. Bukan boleh. Kalau ibu nggak percaya Quran, ukur ini Al-Quran. Tapi mohon maaf kepada Ustaz yang lainnya, kalau mengatakan Al-Quran jangan sepotong. Baik hitung ala ta'dilu qawlan. Itulah yang paling penting. Ini kadang-kadang kalau sepotong ya. Yang paling berat baik hitung ala ta'dilu qawlan. Adilnya inilah yang paling berat. Makanya saya pesan nih kepada bapak-bapak yang punya istri dua atau tiga, pesan nih, semuanya harus sama. Andai kata bapak punya istri dua dan dek itu semua apapun sama, rumahnya ceknya sama, kemudian depannya mobilnya sama warnanya, warna bannya sama, semuanya harus sama. Itu disitulah. Kalau misalkan bapak punya istri dua, lalu kemudian yang satu hordengnya merah, yang satu biru, itu adil. Nggak adil, berat pak. Misalkan bapak gini, yang satu 2 jam, di sini 2 jam, dia 1 menit, nggak adil. Makanya mengatakan Al-Quran jangan sepotong, tapi tetap Al-Quran menyuruh kepada suaminya boleh kawin lagi. Sekarang bu, menurut statistik DPI, sekarang nih 6 berbanding 1. 6 perempuan laki-laki 1 bu. Sekarang nih 6 perempuan laki-laki 1. Andai kata bapak boleh nikah lagi 4, masih ada yang 2 sisa. Kan begitu ya? Nah nanti di akhir mau kiamat kongsin ala wahid 50 berbanding 1. Sekarang saja 6 berbanding 1. Nantinya akan 5 berbanding 1 ya. 2, perbanyaklah salam assalamualaikum. Yang ketiga, perbanyaklah musofahah. Bersalam-salaman. Masya Allah, dianjurkan 2 tahun kemarin kita nggak boleh salaman, betul? Nggak boleh salaman 2 tahun, Masya Allah. Sedangkan Nabi ini mengatakan Bamin muslimah ini yang takiyani kumerahumah kalau taparoko. Barang siapa yang 2 muslim bersalam-salaman, siapa nih? Kumerahumah, Allah ampuni dosa-dosanya sebelum terpisah. Makanya di momentum halal bihalal, teknis dan cara salamannya
begitu kita salaman boleh dipikir satu malam sambil mengucapkan taqabbalallahu minna taqabbal ya karim minal aidin sambil terdengar oleh telinga teman kita. Itu dipikir salaman ya sudah Allah amuri nih sambil ngomong taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin, itu kita sampai terdengar kepada telinga teman kita. Sebaliknya teman kita terdengar telinga kita, itu ucapannya selama bulan Syawal. Ataupun tidak bisa, boleh betul salaman tanya gimana kabarnya, punya cucu berapa, udah kawin lagi apa belum. Nah itu aja udah boleh begitu. Makanya musofa salaman sekarang silakan saja bebas ya. Itu sebelum dilepas sudah diampuni semua dosa-dosanya. Makanya Pak, Bu, Bapak didiklah anak-anak kita di rumah, didik anak kita bersalaman. Ini kadang-kadang nih mohon maaf ya, ada anak ibu sekolah di TK ada, itu di TK anak-anak salaman, masya Allah bukan begini, ada yang kesini salaman, bener kita nih TK, ada yang kesini, itu gimana guru TK aja itu ngajarnya, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, itu macam-macam itu. Salaman itu yang bagus gimana? Kesini itu bukan kesini. Makanya kalau misalkan ada anak ibu cucu salaman begini tegol. Nah salah itu bersalaman, siapa gurunya? Tegol salaman kesini. Tuh apa yang anak SMP sekarang nih? Anak SMP sekarang nih sama guru-guru, masya Allah udah salaman udah gerah lah. Gerah ketemu guru di atas. Halo Pak Guru tes. Begitu kan? Masya Allah sekarang tuh begitu SMP itu ya. Kalau kita lihat tuh Imam Sibawai dulu itu hormatnya luar biasa. Anak-anak sekarang itu hormat kepada guru itu jauh Bu. Kalau dulu waktu kita sekolah ya, ketika di kelas sekolah nih kita nggak berani keluar Pak. Kalau anak sekarang selalu nongkrong ya, benar. Itu Imam Sibawai itu tadinya luar biasa. Ketika dia ngaji taklimnya kepada gurunya, yaitu Kiwake Imam Sibawai ya, gurunya Kiwake. Dia ketika ngajar begitu dia sorokan, terus sorokan nih ini Imam Sibawai, ini Kiwake, begitu sorokan, lalu kemudian Kiwakenya ini dia mau buang air kecil, cuma naruh pecinya doang. Itu naruh pecinya doang itu dia hormatnya luar biasa. Sampai muka kitabnya itu tidak terdengar, tidak begitu. Kenapa? Kalau terdengar berarti tidak hormat. Padahal peci depannya itu hormatnya luar biasa. Tadinya hanya peci. Anak sekarang, masya Allah Bu, kalau ada peci di musola bukan ditaruh tendang itu men. Benar, benar. Makanya lempar sering-seringlah kita bermusofa di rumah. Makanya ketika anak kita begitu berangkat dan salaman kalian, nah sini salaman dulu sama ayah, salaman sama kakek nenek, tuh lemparkan seperti itu ya. Yang terakhir, nah perbanyaklah silaturahmi. Nah ini seperti ini. Ini silaturahmi ini pasti dan yakin. Mudah-mudahan semuanya di sini dipanjangkan umur Subhanahu wa taala. Saya tanya Pak, sekarang ada usia 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Saya tanya, pengen berapa tambah usia? Saya tanya pengen berapa tambah usia? Ustaz pengen berapa tambah usia? Contoh berapa usianya? 47, pengen berapa tambahnya? Nah, pengen berapa? Makanya saya pesan kepada yang sudah tua, umur 80 tahun, kalau dia berdoa jangan muluk-muluk. 80 tahun berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya panjangkan umur saya. Jangan begitu. Nanti kalau panjangkan umur 80 tahun berapa? 160 tahun sendirian aja dia itu. Jangan minta aja, ya Allah minta keberkahan usia saya. Begitu aja udah. Ya, nih seperti kita nih. Kita kalau ya Allah mudah-mudahan Allah berikan usia keberkahan buat ibadah kita aja udah kita mah. Ya, begitu aja. Ini seperti ini. Yakin. Sebab dulu ada salah seorang sahabat, namanya kalau nggak salah namanya Ahmad Rijal. Ahmad Rijal ini sahabat hidup di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian sahabat Ahmad Rijal ini dia senang memelihara seluruh binatang yang ada di alam dunia. Dari mulai binatang yang paling besar, jerapah, gajah, sampai semut dia pelihara. Kalau kita kan tidak cuma burung doang ya. Kalau Ahmad Rijal dari mulai semut binatang dia pelihara. Setiap pagi ketika dia setelah sholat subuh suka memberikan makanan kepada binatang, semuanya tersenyum senang. Namun ketika ada
ada satu kejadian ketika belum berikan makanan kepada binatangnya, semuanya menangis, mengeluh semuanya tuh, menangis. Kenapa ini? Ahmadiyah tidak tahu bahasa binatang, akhirnya dia minta bantuan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ketika aku berikan makanan kepada binatangku, semuanya menangis. Ada apa ini? Akhirnya Nabi Sulaiman bicara dengan binatangnya. Ternyata ketika Nabi Sulaiman bicara dengan binatang Ahmadiyah, itu Ahmadiyah dipastikan usianya 40 hari lagi. Semuanya menangis. Semuanya menangis binatang. Kenapa? Takut kehilangan si Ahmadiyah. Takut nih. Akhirnya gimana? Nabi Sulaiman datang ke Ahmadiyah. Ahmadiyah, bahwa binatangmu menangis, mengeluh karena kamu dipastikan usianya 40 hari lagi. Akhirnya bagaimana si Ahmadiyah? Setelah tahu bahwa usianya pastikan 40 hari lagi, akhirnya dia tunggu dalam jangka 40 hari lagi dan dipakai untuk beribadah. Dia sudah turun segala macam, sudah habis 39 hari, dia masuk ke dalam kamar nunggu azan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dikir, baca tasbih. Sudah hari yang ke-38, hari 39, dia lihat jam tinggal 2 jam, tinggal 1 jam, ternyata Allah tidak jadi kamu tahu Ahmadiyah. Kenapa tidak jadi? Karena Ahmadiyah ini banyak bersilaturahmi. Ketika ditanya, ya Nabi Sulaiman, sekarang sudah 40 hari, aku sudah tunggu di kamar tapi Allah nggak jadi nyambut nyawa saya. Ada apa ini? Ternyata kata Nabi Sulaiman, ditanya, kamu selama 40 hari apa saja? Saya banyak silaturahmi kepada teman saya, sahabat saya. Itulah karena masa silaturahmi, berarti kamu bukan usia 40 lagi, kamu ditambah usianya 40 tahun lagi. Alhamdulillah. Ini semuanya sudah Allah pastikan umur kita. Semuanya pastikan. Ini ibunya yang 50 tahun sudah Allah pastikan, yang 10 tahun pastikan. Kenapa? Semuanya sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Apakah bisa dirubah catatan itu? Bisa. Catatan usia kita, kalau Allah pastikan usia kita 40 tahun lagi, kemudian dicatat di atas sudah 40 tahun lagi, bisa dirubah dengan apa? Dengan banyak bersilaturahmi. Ketika 40 tahun lagi, kemudian Allah lihat, oh orangnya sedang silaturahmi. Apa kata Allah? Hai malaikat, tolong dihapus itu 40 tahun lagi, ditambah jadi berapa? 45 tahun, ditambah 50 tahun. Makanya dalam kitab Turatul Nasib ada salah seorang manusia usianya Allah pastikan 7 hari lagi. Begitu malaikat, ketika Allah melihat ke Lauhul Mahfuz, ada hamba Allah yang usia 7 hari. Allah turun kepada malaikat, hey malaikat, tolong turun ke alam dunia, bahwa ada hambaku ini umur 7 hari lagi. Tolong turun ke alam dunia. Ternyata orang ini ketika dilihat, masya Allah biasa. Malaikat dilihat sedang sholat duha, siangnya dilihat sedang tadarus Al-Quran, sorenya dilihat sedang silaturahmi terus selama 7 hari. Akhirnya berangkat malaikat laporan kepada ya Allah, bahwa orang yang dipastikan 7 hari lagi ini luar biasa ibadahnya. Coba lihat dari Mahfuz, sudah dihapus oleh Allah, makanya diganti jadi 70 tahun ditambah. Alhamdulillah. Itu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak Ibu, saya tuh banyak teman-teman saya tuh alumni dulu pernah haji bareng, yang tadi baru saya baca Quran ya. Itu barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan intinya kita bersilaturahmi ya. Jadi mohon doanya, saya sekarang ini di Al-Kamil adik saya, mohon ibu-ibu yang punya anak silakan untuk pesantren di pondok pesantren Al-Kamil. Misalnya di sana banyak teman-teman saya, teman-teman beliau, Pak Sugiono juga ada di sana. Melalui beliau juga bisa, ya silakan saja. Kenapa? Sebab anak-anak kita merupakan aset seperti anak ini luar biasa. Saya Pak Figur Matuk lihat anak-anak ini luar biasa. Kenapa malam minggu sekarang Pak saya tadi lewat naik mobil, itu depan saya ada anak-anak muda, anak-anak ABG yang pakai rok sini, pendek rok, begitu macet, berhenti depan saya lihat, masya Allah. Itu saya lihat ini malam minggu, tapi ketika saya berangkat sini lihat, masya Allah biasa ini. Ada itu anak ABG selama malam minggu ya, itu depan. Kira-kira saya lihat kayak itu.
Lihat gak? Benar? Jujur ya, saya lihatnya lama apa sebentar? Oh, lama. Hah? Oh, gimana kali ya, sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.